Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Em, Program studi hukum, ilmu hukum ya. Jumpa kembali pada pertemuan mata kuliah komputer. Di pertemuan kali ini saya sudah siapkan materi, nanti disimak di LMS. Ya, silahkan nanti diisi kolom diskusinya. Eh, kita akan bahas tentang penggunaan komputer dalam praktik hukum ya. Nah, meskipun saya kurang terlalu mengerti praktek hukum, nanti Anda teman-teman bisa berpendapat ya tentang diskusi terkait perkuliahan hari ini. Silahkan didiskusikan apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, dunia hukum kini telah memasuki era transformasi digital. Saya yakin dengan adanya mata kuliah ini juga bentuk dari implementasi penerapan hukum jadi transformasi digital ya. Dengan Anda belajar tentang komputer dan kompetensi gimana penggunaan komputer menjadi kompetensi utama dalam profesi hukum yang modern. Ya. Terus komputer membantu efisiensi, kecepatan, dan profesionalisme. Ya, contohnya eh, pembuatan gugatan, riset hukum digital, dan pengelolaan eh, beberapa perkara yang berbasis apa ya, jejak digital ya. Nah, perkara jejak digital gimana sekarang banyak kasus-kasus yang menganggap dunia maya ini juga harus ada patokannya atau rambu-rambunya ya, landasan hukumnya biar tidak ada orang yang dirugikan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, harapannya mahasiswa mampu menjelaskan gimana peran komputer dalam profesi hukum, menggunakan aplikasi komputer sebagai kegiatan hukum, melakukan riset eh, secara hukum secara digital dan manajemen gimana dokumen-dokumen hukum itu dijaga ya. Gimana setelah itu menerapkan sistem ini ya kalau di apa ya e-court sama e-filing itu diperbajakan ya. Menjaga etika dan keamanan data hukum. Ya, fungsi utama adalah membuat dokumen hukum ya akad perjanjian dan sebagainya ya. Saya rasa pasti butuh bantuan perangkat komputer untuk mendokumentasikan itu, analisis perkara, terus riset hukum digital, ya gimana sekarang penyidikan itu tidak hanya penyidikan ke TKP, tapi penyidikan sekarang juga ke media sosial dan sebagainya. Ya, manajemen kantor hukum, ya ada beberapa manajemen kantor hukum sekarang sudah berbasis IT teknologi, memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki manajemen kantor hukum, ya, di mana mengirim surat dan sebagainya sudah pakai email, WhatsApp dan sebagainya itu juga bentuk peran komputer dalam dunia hukum. Nih, dalam pembuatan dokumen ini ya surat kuasa, gugatan perdata, kontrak kerja sama legal opini. Saya kurang paham cara membuatnya, tapi saya yakin ini diproduksi dan dibuat dengan bantuan komputer itu sendiri, ya aplikasi komputer. Kemungkinan nanti juga tidak hanya membuat dulu zaman saya pernah lihat istri apa kerja di notaris dulu masih pakai ada yang pakai yang notaris yang lama-lama itu masih diketik itu surat kuasanya surat apa AJB ya atau jual beli dan sebagainya aktanya itu masih diketik tuh. Nah terus dari setahun setelah itu mereka beralih ke eh, apa komputer dan tapi printernya yang digunakan tuh printer dot matrix yang hasilnya sama kayak printer ketikan gitu ya pakai pita warna nggak ada warnanya pita hitam gitu ya. Oke selanjutnya analisis data hukum. Nah di sini menganalisis data hukum biasanya bisa menggunakan
tabel statistik dan sebagainya, membuat grafik tren putusan dan sebagainya itu saya yakin membuat ini dengan bantuan komputer ini sangat mudah ya. Nah, riset hukum elektronik. Nah, ini juga bagaimana cara Anda meriset hukum di dunia maya. Ya, ada beberapa aplikasi mungkin saya juga tidak menggunakan, tapi saya searching ini aplikasi-aplikasi untuk riset hukum elektronik. Oke. Nah, ini sistem di Mahkamah Agung saya juga hanya meriset dari apa yang saya temukan. Mungkin Anda yang lebih paham ya tentang gimana sistem di Mahkamah Agung, kayaknya di hukum ini sudah sampai jalan-jalan ke sana kan. E-filing atau arsip dan arsip digital ya, ini saya lihat beberapa tesis istri saya itu terkait tentang gimana mengamankan data eh, apa akte akte perjanjian ya. Yang dulu akte perjanjian itu disimpan dalam bentuk fisik, dia berusaha membuatkan data atau penyimpanan yang aman untuk menyimpan akte dalam bentuk digitalnya gitu. Aplikasi perkantoran untuk hukum ya, saya rasa aplikasi-aplikasi ini sudah Anda buat ya, dan aplikasi ini sudah umum untuk aplikasi di perkantoran termasuk di kantor hukum ya. Oke, teknologi modern. Nah, di sini ada beberapa ternyata menganalisis. Ada beberapa teman-teman belajar hukum dengan bantuan analisisnya pakai AI. Yang harus ini, Anda harus kritis sama AI. Jangan terima aja analisisnya udah bener atau enggak. Ya, Anda harus baca ulang dan pelajarin ulang, baru Anda bisa menerima analisis yang dari AI. Terus eh, kontrak otomatis berbasis digital, mungkin bisa ya. Nanti Anda bisa mengembangkan gimana cara orang sekarang ini kan orang jual beli kontrak, bukan jual beli apa, simpan pinjam ya. Eh, Pay letter itu kontraknya otomatis berbasis digital ya. Jadi menyetujui itu tidak perlu tanda tangan sekarang, cuma tinggal klik setuju, terus masukkan PIN, password aplikasinya, udah langsung itu dia dianggap sah waktu itu kontrak otomatis itu. Ya, terus legal analitik sama legal management software hukum. Etika keamanan data hukum ya, di sini harus ada kerahasiaan yang harus dijaga, integritas datanya, keamanan security, etika digital ya, ini penting. Gimana nanti keamanan data hukum itu bisa dijaga. Karena di dunia digital yang ditakutkan hanya satu, yaitu adalah kebocoran data gitu kan. Ya, kebocoran data di era digital ini, kalau kebocoran data bisa kemana-mana. Tapi juga saya juga agak khawatir nih, data data nasional kita itu sering-sering apa kebobol itu ya. Sering dibobol, sering dihack gitu. Kayak mudah banget gitu ke hack. Terus kita kelabakan kalau kena hack ya, itu yang nggak tahu itu sampai kapan itu ya. Padahal harusnya itu jangan sampai itu sampai kebobol, kita habis kalau data EKTP aja kita dihapus aja semua saya Indonesia itu. Udah, negara kita mau apa gitu, negara nggak punya data penduduknya gitu. EKTP juga ngefeknya ke perbankan kan. Dan nomor rekening para bank itu juga hilang gitu bisa jadi. Ya ibaratnya kita nggak usah dilempar bom, cuman dibobol data kita terus dihapus, udah negara ini langsung habis, lumpuh ya. Ya gitu ya teman-teman. Perlindungan data. Ya ini mungkin dasar hukumnya, mungkin Anda jauh lebih paham ya kalau Anda teman-teman di hukum ya. Saya hanya ngeriset saja ini data hukumnya. Perlindungan data ya di hukum Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data dan sebagainya. Nanti Anda cross check ya. Jangan mungkin komunikasi dengan teman-teman apa di dosen-dosen di hukum ya.
Oke, studi kasus dan praktikum, eh, gimana simulasi perkara di MA ya, gugatan data digital, mungkin ada ya, mungkin ada cari-cari studi kasus, ada nggak gugatan gitu, pemalsuan tanda tangan digital gimana? Anda coba riset juga eh, hukum-hukum online ya yang pernah ada gitu ya. Ya, silakan Anda coba tulis di apa di diskusi perkuliahan hari ini. Kira-kira kasus yang yang membawa data digital itu apa saja yang sampai diperkarakan gitu ya. Ya, saya rasa banyak ya. Saya rasa banyak Anda bisa kasih contoh, kasih linknya juga di apa namanya, contoh kasusnya, kasih link di itu, terus gimana sikap Anda menyamakan itu. Tapi sekarang yang terbaru ini ya, apa yang TV nasional swasta yang memberitakan tentang pesantren. Ya itu. Ya, itu juga jadi kasus yang cukup besar. Ya, saya juga nggak setuju diberitakan situ karena saya lihat teman-teman di pesantren memang, apalagi di Jawa ya, ya memang itu bukan paksaan, itu memang memang kemauan santrinya seperti itu gitu kan. Memuliakan kiainya ya seperti itu, dan dia menganggap karomah kiai itu besar, kita nggak bisa salahkan itu. Nah, nanti ya itu jadinya seperti itu sekarang kelas 7 juga sudah mulai melabakan ya, mengklarifikasi itu. Oke, selanjutnya eh, penggunaan komputer ya, kesimpulannya ini ya Anda bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ya, penggunaan komputer adalah kompetensi wajib di sarjana hukum ya. Ya, menunjang efisiensi, transparan, akuntabel dan sebagainya gitu kan. Silakan ya sini. Oke, ini referensi yang bisa Anda cari. Mungkin itu aja bisa sampaikan di pergaulan hari. Silahkan diskusikan studi kasus yang pernah ada yang menyeret terkait tentang eh, digitalisasi atau undang-undang ITE disalahkan atau penggunaan komputer di bidang hukum yang lainnya. Sekian, terima kasih. Cukupkan perkuliahan hari ini. Silakan diisi absennya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.